hari dari pelaksanaan kegiatan di Polres maupun Polsek. Jajaran Polres Tapin ada barang bukti sabu kita dapatkan 19,2 gram, kemudian ekstasi 2 butir, karnopen ini masuk narkotika golongan 1 ini sebanyak 734 butir. Yang paling utama dari barang bukti yang akan diedarkan, kita bisa mencegah beredarnya sabu, ekstasi dan karnopen tersebut. Kalau kita kalkulasikan ya sekitar 280-an orang bisa kita selamatkan. Itu yang utama, pencegahan penggunaan narkoba. Kemudian dari kegiatan ada 15 laporan polisi, masing-masing tersangka ada di belakang kita ini. Sudah kita bawa, kita proses lanjut sampai ke pengadilan nanti. Secara teknis, modus operandinya, kemudian jaringannya, pola sebaran narkotika dari asap res narkoba yang akan menjelaskan. Silakan Pak. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Pertama-tama rekan-rekan media saudara, terima kasih, selamat datang. Operasi Antik ini digelar kurang lebih selama 14 hari dan mulai tanggal 28 sampai dengan tanggal 28, mulai 28 Juni sampai dengan tanggal 14 Juni sampai dengan 28 Juni. Ya, dari hasil yang kita dapatkan ada sekitar 15 kasus yang kita tangani, kemudian ada 22 tersangka itu berikut polsek yang menangani penyidikan. Jadi modus operandi mereka masih tetap, kebanyakan mereka ini kurir, ya, kurir dan pengguna. Jadi untuk pasal yang kita tetapkan ya 114 ayat 1, kemudian 112 ayat 1. Dari beberapa tersangka masih kita dapati keterangan mereka ada yang sudah main narkoba ini kisaran kurang lebih 1 tahun. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan atau ini yang bisa disampaikan? Ada residu sekadar. Untuk TO kita ada 3. Alhamdulillah TO semua kita dapat. Tangkapan ini dibanding tahun lalu meningkat apa gimana? Untuk tahun lalu dengan yang sekarang meningkat. Ya, meningkat 2 kasus. Ada lagi? Cukup? Baik rekan-rekan, tolong disampaikan juga di Tapin ini jadi sasaran untuk menyebarkan ataupun pemasaran penjualan narkotika psikotropa. Kami mengharap seluruh warga masyarakat Kabupaten Tapin bersama kami, bersama BNNK Kabupaten Tapin
samping sama-sama melakukan pencegahan peredaran narkotika dan psikotropika di Kabupaten Kapit. Mengharap kerjasamanya, semoga tahun-tahun ke depan akan semakin terbentuk peluang pengguna maupun pengedar narkoba meningkatkan peran di Kabupaten Kapit. Sekali lagi bahu-membahu untuk menutup peluang pemakaian narkoba ataupun pengedar narkoba bermain di Kabupaten Kapit. Kita lanjutkan ke topik yang kedua, rekan-rekan. Beberapa waktu yang lalu, tepatnya hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 dini hari, jam 3 dini hari, polisian Kapit mendapat laporan ada pembunuhan diawali dengan penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Ini di TKP-nya di NES 16B Desa Kalumpang Bungur di Jalan Holing ya. Korban ini atas nama Selamat ini kerja di situ, sekitaran situ, bertemu dengan saksi maupun pelaku sehingga timbul terjadi penganiayaan dan korban mengalami luka tusuk senjata tajam di beberapa bagian. Secara detail tentang anatominya maupun motifnya tersangka ini nanti akan dijelaskan oleh Pak Kasat Reskrim. Ini perlu waktu juga kemarin penangkapan, perlu waktu yang tidak mudah ya. Mudah tentunya kemarin ada kerjasama juga dengan keluarga sehingga tersangka ini segera kita dapatkan. Salam Pak Kasat Reskrim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat kita semua. Yang terhormat Bapak Kapolres Kapit, yang saya hormati Bapak Kapolres, Bapak Kapolres, rekan saya Bapak Kasatoba. Menjelaskan lebih lanjut terkait dengan kejadian yang terjadi pada tanggal 25 Juni tahun 2023 terkait dengan meninggalnya warga Kabupaten Kapit bersama Selamat di warung sekitaran NES 16. Itu warung remang-remang di mana tersangkanya saat ini adalah sudah kita amankan bersama Pari umur 45 tahun ya, untuk korban umur 54 tahun. Untuk korban sendiri kerja serabutan ya, kebetulan istrinya memiliki warung di sebelah TKP, tidak jauh dari TKP. Kemudian dengan kronologi pada jam 3 pagi tersebut korban berkelahi dengan istrinya ya, cekcok. Kemudian dalam keadaan mabuk korban kemudian keluar dari warung sehingga ke warung yang tidak jauh dari warung istrinya yang kebetulan ada tersangka sedang juga ngopi di sana ya. Kemudian dalam kondisi mabuk, kemudian emosi, korban ini kemudian marah-marah lah istilahnya kepada para pengunjung yang ada di kafe warung remang-remang tersebut. Kemudian memang korban tersebut setelah ditengahi oleh para pengunjung ya tidak terima, korban kemudian memukul tersangka ya terlebih dahulu ya, kemudian berkelahi
ya bergumul, kemudian tersangka ini mengeluarkan senjata tajamnya, kemudian menusukkan beberapa kali senjata tajamnya itu kepada korban ya. Kita kemudian atas kejadian tersebut, laporan tersebut kita lakukan olah TKP, kita ambil visum ya, kemudian kita periksa para saksi-saksi. Kemudian setelah kita dapatkan petunjuk siapa tersangkanya, kita lakukan penangkapan dan saat ini sudah kita lakukan penahanan. Untuk pasal yang kita persangkakan adalah pasal 338 KUHP ya, atau pasal 351 ayat 3 yang penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Terkait dengan bagaimana nih potensi adanya membela diri, nanti kami sebagai selaku anggota Polri ya, saudara skrim di sini mengumpulkan alat bukti. Nanti silakan pengadilan maupun kejaksaan yang menilai apakah ini masuk dalam kategori overmark atau bukan. Mungkin demikian yang saya sampaikan. Ada pertanyaan? Dan berapa lama diungkap ini kasus oleh Kasat-Reskrim? Ya, untuk kasus ini dilaporkan pada tanggal 25 ya, kami turun ke TKP. Untuk tersangka dapat kita kantongi identitasnya itu pagi hari ya, dapat kita amankan kemudian 3 hari setelahnya, itu pada hari Rabu dini hari juga kita lakukan penggalangan kepada pihak keluarga maupun pihak tempat tersangka ini bekerja ya. Alhamdulillah atas kerjasama para pihak tersangka dapat kita amankan ya. Selama 3 hari pelarian itu kemana ya? Ya, ada dugaan tersangka ini sempat lari ke tempat kakaknya ya, di Martapura, kemudian ada dugaan juga kemudian terakhir lari ke Malino karena juga tempat keluarganya juga. Itu barang bukti diperoleh dari siapa? Barang bukti ya, untuk baju-baju kita amankan dari jenazah korban. Untuk senjata tajam kita amankan setelah tersangka kita amankan. Itu boleh tahu rujukan dari pasal 351 itu subsidiar kan? Bukan, kita pakai atau ya, bukan subsidiar ya. Jadi nanti kalau 338 itu kan dengan sengaja yang membunuh. Kalau 351 ayat 3 penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Nanti silakan jaksa maupun hakim yang menentukan ini masuk kategori kesengajaan atau kategori memang membela diri ataupun ada penganiayaan di awal penganiayaan. Saat kejadian tersangka mampu pulang? Untuk tersangka tidak mampu, ya hanya ngopi di TKP. Korban sendiri dan saat itu mengamuk itu menggunakan sajam kah atau cuma pemelan? Untuk korban hanya tangan kosong. Ya, tapi korban memukul terlebih dahulu. Ya, sudah nyala. Ada yang lain? Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada sedikit penyampaian dari Pak Kapolres. Terima kasih. Kondisi Pak Kapolres Mawaka dan Pak Makassar. Dari himbauan bagi untuk terkait dengan operasi antik maupun kasus 351 ayat 3 atau 338, kami dari Biro Operasional dan Kapolres Polrestapin mengimbau sampaikan kepada masyarakat agar tetap waspada dengan adanya peredaran narkoba ini, jangan coba-coba menggunakan ataupun ikut dalam jaringan. Itu yang kedua untuk kasus sajam. Nah, ini karena mungkin dari dulu adalah tradisi membawa sajam. Jadi tradisi membawa sajam, tolong nanti sampaikan ke masyarakat dengan wartawan agar penggunaan sajam maupun istilahnya bawa sajam kalau ke kebun boleh saja, atas istilahnya sajam itu pas penggunaannya. Tapi kalau ke warung bawa sajam untuk apa ya? Silakan rekan-rekan nanti wartawan tolong ini disebarkan untuk himbauan agar masyarakat khususnya yang istilahnya muda-muda maupun yang istilahnya hobi ke warung-warung, silakan untuk tidak bawa sajam, untuk tidak minum alkohol maupun yang istilahnya menyebabkan mabuk akhirnya terjadi sesuatu yang salah paham, mungkin rebutan cewek, mungkin apa atau apa, atau salah paham apa, akhirnya terjadi ya. Ini soalnya di Tapin ini untuk 338 maupun penganiayaan dengan sajam sangat tinggi ya. Jadi
dibuat dari kami, dari Kapok, dari Polres Tapin, tolong disampaikan melalui rekan wartawan, nanti disampaikan di media massa, silakan nanti di-upload di media massa. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, tadi ada dua agenda dengan operasi antik dan kejadian kemarin penganiayaan. Sudah kami sampaikan ya sebagian. Baik, sudah semua nih ya, sudah semua barang bukti sudah kita melakukan penyitaan. Ini dari rekan-rekan ini. Oke, ini sampel